Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1245 sampai bab 1248. Li Fugui duduk di sana dengan ekspresi santai di wajahnya, mengangkat pria itu, mencabut jarum perak dari lehernya, dan kemudian berkata kepadanya dengan serius, "Ingat nanti, jangan gunakan vitalitasmu untuk mencoba melawan, semakin banyak vitalitas yang kamu gunakan, semakin serius kerusakan yang akan terjadi pada tubuhmu." Kata-kata Li Fugui ditutupi oleh ratapan menyakitkan pria itu. Zhang Jingjing, yang mengemudi di depan, mendengar gerakan di belakangnya dan mau tidak mau membuka jendela penghalang, ketika dia melihat pemandangan berdarah di belakangnya. Zhang Jingjing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Fugui, apa yang terjadi?" Ketika ditanya, dia bertanya, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata dengan santai, "Bermain saja dengan mereka, konsentrasi saja saat mengemudi dan jangan terganggu." Zhang Jingjing menghela nafas. Sambil terus melaju ke depan, dia merendahkan suaranya dan memperingatkan Li Fugui, "Fugui, jangan lupa kamu sekarang adalah kapten tim kedua di game ke-6. Jangan melangkah terlalu jauh dalam beberapa hal." Setelah mendengar ini, Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Jangan khawatir, meskipun kamu tetap tinggal, kamu tidak akan dapat membuat banyak perbedaan bahkan jika kamu tetap tinggal." Meskipun Li Fugui mengatakan ini, dalam hatinya jernih. Keempat orang ini adalah kunci kekalahannya atas Lu Shaocheng. Selama pertahanan psikologis dari 4 orang di depannya dapat dikalahkan sepenuhnya, mereka akan dapat dimanfaatkan olehnya, dan kemudian dia dapat menjadikan mereka kunci untuk membuka pintu Lu Shaocheng. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui kembali mengalihkan perhatiannya pada pria yang terus meratap. "Angkat saja orang tersebut dengan santai." Li Fugui berkata langsung kepadanya, "Berhentilah berteriak, oke? Bukankah kamu hanya kehilangan bola mata? Jika kamu berteriak keras sekarang, bisakah bola matamu tumbuh kembali?" 3. Pria lainnya semua tertekan, ini hanyalah orang gila. Aku kehilangan 1 bola mata, tapi aku bahkan tidak membiarkanmu menangis karena sakit. Apakah ini dibenarkan? Bahkan Lu Shaocheng tidak bisa melakukan hal gila seperti itu. Selain rasa takut, pria yang meringkuk di sudut adalah orang pertama yang panik. Dia segera melangkah maju, berlutut di depan Li Fugui, dan berkata dengan suara tercekat, "Tuan Li, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Kami akan melakukannya lagi di masa depan. Saya tidak berani lagi." Begitu dia selesai berbicara, pria yang memimpin berjuang untuk mengangkat kepalanya, menatap pria yang sedang berbicara dan berteriak dengan keras, "Nak, bisakah kamu punya tulang punggung? Paling buruk, kamu akan mati, beraninya kamu mengkhianati Tuan Lu." "Tidak." Li Fugui tersenyum tipis, melambai kepada orang-orang di dalam mobil dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, itu tidak masalah kamu mengatakannya atau tidak. Ngomong-ngomong, saudaraku, siapa namamu?" Pria yang baru saja menyerah itu dengan cepat menjawab, "Li Bos, namaku Abing." Kapan Li Fugui mendengar 2 kata ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah buku yang dia baca ketika dia masih kecil, dan seringai segera muncul di wajahnya. "Abing, namamu cukup bagus. Haha, oke, aku menyukainya. Kamu bisa duduk di kursi di sebelahku." Melihat Li Fugui mengatakan ini, Abing bertanya dengan hati-hati, "Benarkah?" Li Fugui mengeluarkan tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang, "Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya kamu masih belum mengerti aku. Kalau aku mengatakannya, itu seperti membuang air. Karena aku bilang kamu baik-baik saja. Kamu pasti akan baiklah. Aku memintamu untuk duduk. Duduk saja sekarang. Selain itu, selama kamu bersedia melakukan sesuatu denganku, kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Siapapun yang berencana berurusan denganmu akan mendapat masalah dengan aku." Selesai hanya dalam beberapa kalimat, Abing mengangguk cepat dan tersenyum. Oke, terima kasih,
Tuan Li, terima kasih banyak. Setelah mengatakan ini, Abing dengan hati-hati melangkah maju dan duduk di kursi. Tunggu sampai Abing duduk. Li Fugui memandang pria yang memimpin dan tersenyum dan berkata, kamu baru saja mengatakan kamu tidak bisa menyinggung perasaan Tuan Lu, kan? Ekspresi ketakutan melintas di mata pria yang memimpin, tapi dia tetap berpura-pura, tenanglah di depan Li Fugui dan menatap Li Fugui. Dia berkata, ya, kami adalah budak keluarga Lu. Kami semua rela mati jika Tuan kami ingin kami mati. Petik 2. Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedikit ketidaksenangan, karena kamu setia kepada tuanmu, aku ingin tahu, manfaat apa yang diberikan keluarga Lu kepadamu. Bisakah mereka memberimu cairan spiritual, atau bisakah mereka memberimu batu yuan atau ramuan dalam jumlah besar? Pria itu terdiam. Abing menghela nafas saat ini dan berkata, Tuan Li, Anda mungkin tidak tahu bahwa kami, budak rumah tangga, dibagi berdasarkan tingkatan, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi status dalam keluarga, sama seperti kami berempat, pada dasarnya satu levelnya lebih tinggi dari pelayan biasa di rumah. Oleh karena itu, ketika obat mujarab dibagikan di rumah, kita hanya bisa mendapatkan sebagian kecil saja. Jika kita diberi obat mujarab atau ramuan yang cukup, kita tidak akan mendapatkannya. Adapun rentan seperti sekarang. Begitu. Abing mengatakan ini, pria yang tidak ingin berbicara itu benar-benar mengumpulkan energinya dan menggunakan kekuatannya untuk terbang ke depan. Melihat tinju pria itu hendak mendarat di pelipis Abing, Li Fugui mengulurkan tangannya dalam sekejap dan meraih tinju pria terkemuka itu. Pada saat dia meraih tinju lawan, Li Fugui memberikan sedikit kekuatan pada jarinya. Di dalam mobil, yang terdengar hanyalah suara berderak, dan semua tulang di tangan pria itu berubah menjadi bubuk. Seperti kata pepatah, 10 jari menghubungkan hati. Sakit patah jari jauh lebih menyakitkan dibandingkan patah tulang di bagian tubuh manapun. Li Fugui mengira pria yang memimpin pasti akan menangis kesakitan. Tapi yang tidak dia duga adalah meskipun pria itu berkeringat deras karena kesakitan, dia tidak menangis. Li Fugui mengerutkan kening, menatap pria itu dengan penuh minat, dan bertanya sambil tersenyum, anak baik, itu cukup bagus, haha, sepertinya dia pria yang tangguh. Dengan itu, Li Fugui mendorong pria itu ke dalam mobil. Kemudian dia berkata sambil setengah tersenyum, apa yang paling saya, Li Fugui, sukai dalam hidup saya adalah bermain dengan orang-orang tangguh. Karena Anda dapat menanggungnya, biarkan saya melihat seberapa besar Anda dapat menanggungnya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Li Fugui meraih tangan lawan bahu. Setelah meraih tangan orang lain, dia dengan cepat meraba-raba ke arah tubuh pria itu dengan kedua tangannya. Kemanapun jari lewat, selalu terdengar suara berderak. Orang yang memimpin pada awalnya mampu bertahan. Tapi segera, dia tidak tahan lagi. Membuka mulutnya, jeritan melengking kembali bergema di dalam mobil. Li Fugui tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata kepada pria yang separuh tubuhnya lumpuh total, saya belum pernah menggunakan trik membelah otot dan membelah tulang ini. Saya hanya ingin mengujinya pada Anda hari ini. Saya ingin melihat. Apakah Anda dapat menanggungnya? Itu, metodeku masih pintar. Kita berdua, aku seperti tombak dan kamu seperti perisai. Sepertinya tombakkulah yang menembus perisaimu. Saat Li Fugui mengatakan ini, pemimpinnya jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus, berteriak dan mengumpat, bunuh aku. Jika kamu bisa, bunuh saja aku. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, jangan bicara omong kosong, bunuh orang itu ilegal. Lagi pula aku juga anggota Biro ke-6, dan sekarang aku akhirnya menjadi kapten tim kedua. Aku tidak bisa melakukan hal seperti membunuh orang. Setelah itu mengatakan ini, Li Fugui berkata kepada orang di sebelahnya yang belum disiksa. Pria lain tersenyum dan berkata, apa kabar? Para prajurit telah menyerah.
Apakah kamu akan bertahan, atau kamu akan duduk? Dalam situasi ini, namun siapapun yang berotak panjang tidak akan memilih untuk terus menanggungnya. Jika Li Fugui adalah musuh sebenarnya dari keluarga Lu, mereka akan mencapai kesuksesan jika terus melanjutkan. Setidaknya jika tersiar kabar, reputasinya akan lebih baik. Tapi kali ini, keluarga Lu datang ke kota Jiangnan semata-mata untuk mencari masalah. Kedengarannya seperti balas dendam. Sebenarnya, bukankah Lu Xiaopeng dari keluarga Lu datang ke sini untuk mendapatkan ladang obat di desa Xiaoxi? Jika bukan karena merampok sumber daya bidang pengobatan orang lain, bagaimana Lu Xiaopeng bisa menderita kerugian di sini? Lu Xiaopeng tidak akan menderita. Bagaimana Lu Xiaosheng bisa datang ke sini untuk membalas dendam? Seperti kata pepatah, kapan waktunya untuk membalas? Daripada terus melawan Li Fugui dan membuat mereka lebih buruk dari kematian, lebih baik menyerah kepada Li Fugui seperti Abing secepatnya. Bahkan jika dia akan dipanggil pengkhianat seumur hidupnya, pengkhianat adapun menjadi pengkhianat, sepertinya itu bukan masalah besar. Pikirkan baik-baik. Pria itu buru-buru melangkah maju, berlutut di depan Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, nama penjahatnya adalah Ayan, nyala apinya. Mulai sekarang, penjahat itu bersedia mendengarkan perintah Anda." Dengan tambahan dari Abing dan Ayan, Li Fugui tidak mau repot-repot menggunakan dua orang yang hampir tidak berguna di depannya ini. Senyum lega muncul di wajahnya, dan dia berkata kepada Abing dan Ayan, "Bagus sekali. Kalian berdua akhirnya sadar akan kejadian saat ini. Seperti manusia, kamu cukup bodoh untuk berpikir bahwa kamu seksi komoditas di mata orang lain. Pikirkan dari sudut lain, jika Anda benar-benar kue panas di mata Lu Xiaosheng, mengapa Lu Xiaosheng membiarkan Anda mati?" Izinkan saya mengajukan pertanyaan sekarang. Menjadi jujur, apakah kamu berani mengatakan bahwa Lu Xiaocheng tidak tahu tentang urusanku? Dapat dikatakan dengan pasti bahwa Lu Xiaocheng 100% menyadari kekuatanku. Mereka memintamu untuk membunuhku, dan mereka hanya menggunakan nyawa orang-orang. Kalian berempat memberi saya pukulan. Saya tahu bahwa dia sekarang telah membangun pijakan yang kokoh di kota Jiangnan. Petik 2. Haha. Tapi dia tidak mau memikirkannya. Dia baru berada di kota Jiangnan selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa mengguncang batu kota Jiangnan dalam 3 hari ini? Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan santai, dia bersandar di kursi dan mengeluarkan 2 botol cairan spiritual terakhir dari tubuhnya. Sambil menyerahkannya kepada Abing dan Ayan, dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Saat kita pertama kali bertemu, aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk ditawarkan. Awalnya aku berencana memberimu cairan induk Black Spirit, tapi induk Black Spirit cairan yang kubawa sekarang sudah terpakai, hilang semua. Tapi aku jamin kamu belum pernah melihat 2 botol cairan spiritual ini sebelumnya. Simpanlah, anggap itu sebagai hadiah pertemuan yang kuberikan padamu saat kita bertemu untuk pertama kali." Hadiah pertemuan seperti itu sangat penting bagi 2 praktisi. Bagi manusia, tidak diragukan lagi harganya lebih mahal daripada puluhan juta emas, perak, dan perhiasan. Emas, perak dan perhiasan bagi mereka adalah benda mati. Selain membuat taraf hidup mereka menjadi lebih baik, hal itu juga tidak membantu budidaya mereka, bahkan malah mempengaruhi budidaya mereka. Lagi pula, semakin banyak emas dan perak yang ada di tangan Anda, tubuh Anda akan semakin norak yang Anda miliki, semakin kuat utilitarianisme Anda. Begitu utilitarianisme seseorang semakin kuat, ia akan mengejar kata utilitarianisme dalam segala hal yang dilakukannya, sehingga melupakan niat awalnya dan menyulitkan penyelesaian misinya. Ah Bing dan Ah Yan begitu bersemangat sehingga mereka mengambil cairan spiritual tersebut. 2 botol cairan spiritual tingkat bawaan pasti dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Memegang cairan roh, Ah Bing adalah orang pertama yang berlutut di depan Li Fugui. Menyeka air matanya dan berkata, "Tuan Li, terima kasih
Terima kasih banyak. Yan melihat Abing berlutut di tanah. Dia juga dengan cepat melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui, dan berkata dengan berlinang air mata, Tuan Li, sejujurnya, kami belum pernah melihat cairan spiritual setinggi ini di keluarga Lu selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka hari ini dan saat pertama kali kita bertemu, Anda memberi kami hal yang begitu baik. Kami akan mengingat kebaikan Anda. Petik 2. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, mengapa Anda masih memanggil saya Tuan Li sekarang? Haha, ganti namamu, atau panggil aku jika kamu berpakaian seperti Kakak Li, tolong panggil saja aku Kapten Li. Petik 2. Kamu juga tahu kalau aku sekarang menjadi kapten tim kedua di game ke-6. Berbeda dengan tim lain di game ke-6, permainan, tim kedua kami sekarang berkembang. Sekarang kecuali selain anggota tetap asli tim kedua, sudah ada banyak personel non-staff. Misalnya, Anda tahu identitas Suetu dan Kuiksen. Sejak saya dapat menjadikan mereka personel eksternal dari tim kedua, maka selama kalian berdua bersedia, saya juga dapat mengatur agar kalian masuk. Setelah kalian masuk dan melakukan pelayanan yang berjasa, saya akan memberikan pesan kepada atasan dan toko informasi identitas Anda di arsip informasi kepegawaian Biro ke-6. Anda juga bisa menjadi anggota resmi game ke-6. Setelah Li Fugui selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Terutama dua orang yang baru saja dipukul oleh Li Fugui. Jika mereka mengatakan tidak iri, itu benar-benar tidak masuk akal. Orang baik, ambil tindakan dan berikan cairan roh secara langsung tanpa berkata apa-apa. Kini, budak rumah tangga seperti mereka sebenarnya diperbolehkan bertransformasi menjadi anggota Biro ke-6. Sayangnya, sekarang sudah terlambat bagi mereka berdua untuk menyesalinya. Tak perlu disebutkan betapa bahagianya Abing dan Yan. Kedua orang yang tergeletak di tanah saling memandang. Saat ini, usus mereka dipenuhi penyesalan. Jika mereka mengetahui hal ini, mengapa mereka baru membawanya sekarang? Pada saat ini, Zhang Jingjing, yang sedang mengemudi, tiba-tiba berbalik dan berbisik kepada Li Fugui, Li Fugui, mobil akan segera tiba di pintu kantor polisi, bisakah kita masuk bersama? Pikiran Li Fugui berubah dan dia tersenyum santai pada Zhang Jingjing. Dia berkata, tidak perlu untuk saat ini. Silakan parkir mobil Anda di gang di depan kantor polisi. Oh, beritahu juga direkturmu untuk tidak mengikuti Anda. Instruksi telah selesai. Meskipun Zhang Jingjing bingung dan tidak tahu obat apa yang dibeli Li Fugui di labu, itu adalah perintah dari kapten. Zhang Jingjing tidak banyak bicara, jadi dia hanya bisa maju dan menghubungi direkturmu, nomor telepon. Sesaat, mobil berhenti di pinggir jalan. Li Fugui sangat akrab dengan setiap sudut kota Jiangnan. Mobil itu berhenti begitu saja. Li Fugui melirik ke gang dalam di luar jendela mobil, lalu tersenyum pada Zhang Jingjing dan berkata, buka pintu di belakang. Segera, Zhang Jingjing membuka pintu mobil, melompat ke dalam mobil, dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan. Li Fugui berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu melihat bahwa kedua orang ini terluka parah? Selain itu, kami baru saja berada di dalam mobil. Anda mendengar percakapan di atas apa yang kita lakukan dengan orang yang tidak tahu cara menunjukkan penghargaan ini. Mulut Zhang Jingjing setengah terbuka. Dia bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tunggu, apa maksudmu dengan ini, apakah kamu masih ingin membiarkan mereka pergi? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Apa maksudmu aku ingin membiarkan mereka pergi? Saya hanya ingin mereka menjaga diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka tetap berada di tangan kita. Setelah mereka dikirim ke kantor polisi, menurut Anda apakah kita harus memeriksanya atau tidak? Jika kita melihat pada mereka, kita akan menyia-nyiakan sumber daya medis. Jika kita tidak melihatnya, kita akan mati.
Meskipun hal itu tidak akan berdampak banyak pada kita di kantor polisi, Anda juga tahu seberapa besar dampaknya terhadap kantor polisi. Petik 2. Bagaimanapun, mereka adalah dua anjing yang dimiliki Lu Shaocheng. Seperti kata pepatah, memukuli seekor anjing tergantung pada apakah pemiliknya baik atau tidak. Petik 2. Haha, jika tuannya benar-benar memperlakukan mereka sebagai orang dewasa, menurutku dengan sedikit kerusakan yang mereka derita, jika mereka dikirim kembali dan dirawat dengan baik, bahkan jika mereka tidak dapat pulih sepenuhnya, masih mungkin untuk bertahan hidup. Petik 2. Tetapi jika tuan mereka bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia, maka mereka bisa hanya mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui berhenti sejenak, dan kemudian di depan beberapa orang, dia mengarahkan pandangannya pada Abing dan Ayan dan mereka berdua. Dia berkata terus terang kepada Zhang Jingjing, "Oh, setelah Anda melepaskan mereka nanti, Anda dapat mengumpulkan informasi identitas kedua orang ini ke dalam direktori personel eksternal tim kedua kami. Jika ada peluang yang sesuai, langsung tambahkan informasi identitas mereka, informasi arsip ditransfer ke kantor pusat." Sebagai tanggapan, Zhang Jingjing tidak keberatan. Setelah mengangguk, Zhang Jingjing memandang Li Fugui dengan senyum masam dan berkata, "Kapten, saya telah meyakinkan Anda, saya tidak peduli jika Anda berani mengambil orang apapun. Sekarang mereka ingin membunuh Anda, bagaimana Anda bisa membunuh mereka? Biarkan saja, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan." Li Fugui menghela nafas, "Siapa yang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah orang yang baik hati? Oke, jika Anda tidak keberatan, lakukan saja seperti yang saya katakan." Zhang Jingjing Tan dia membuka tangannya dan berkata tanpa daya, "Apa yang bisa saya katakan? Anda sekarang adalah kapten tim kedua. Anda sendiri yang memiliki keputusan akhir tentang segala hal tentang tim kedua. Saya akan melakukan apapun yang Anda memintaku untuk melakukan." "Apa?" Setelah meninggalkan kata-kata ini, Zhang Jingjing berdiri di depan dua pria yang tergeletak di tanah dan dengan santai berkata kepada mereka, "Mengapa kalian masih berdiri di sana? Apakah kalian benar-benar berencana membiarkan kami membawa kalian berdua ke kantor polisi untuk mati?" Kedua pria itu memandang ke arah satu sama lain. Pria yang matanya hilang adalah orang pertama yang turun dari mobil. Tunggu sampai kedua pria itu pergi. Zhang Jingjing kemudian bertanya sambil tersenyum, "Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Pergi ke Hotel Yinghao, mari kita bertemu Nona Nangong." Zhang Jingjing menoleh dan menatap Abing dan Ayan, ditanya, "Di mana mereka berdua?" Li Fugui tentu saja berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya membawa mereka. Apakah Anda masih berencana kehilangan kedua orang ini?" Zhang Jingjing melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan itu masalahnya, kuncinya adalah saya ingin membawa mereka berdua ke sana. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu Lu Shaocheng?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kami baru saja bertemu, apa yang kami takuti? Apakah kamu khawatir seseorang akan menyakitimu saat kamu bersamaku?" Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Saat keluar dari mobil, dia bergumam dengan suara rendah, "Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri seperti itu, Ham." Saat berbicara, Zhang Jingjing sudah turun dari mobil, berdiri di samping pintu mobil, mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui di dalam mobil, bertanya dengan marah, "Mengapa kamu masih duduk di dalam mobil?" Li Fugui melirik kendaraan anti huru-hara yang luas dan tahan lama ini, dan berkata kepada Zhang Jingjing dengan sedikit keengganan, "Jangan bilang, mobil ini mobilnya sangat mudah digunakan, jadi jika Anda menelepon direkturmu lagi, katakan saja kami telah meminta mobil ini." Zhang Jingjing terdiam beberapa saat. Sekarang dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para petinggi. Mereka begitu tajam dan bodoh sehingga membiarkan orang bodoh itu menjadi kapten tim kedua. Meskipun biro ke-6 mereka berhak meminta peralatan polisi apapun,
Masalahnya adalah dengan meminta kendaraan anti huru-hara untuk digunakan sendiri. Bukankah ini berarti mereka tidak ingin Mu Yunlong terus menjadi direktur? Berpikir seperti ini, Zhang Jingjing mengumpat dengan marah, Li Fugui, direkturmu tidak terlalu menyinggung perasaanmu, kan? Bagaimana kamu bisa menyakiti orang lain seperti ini? Ini adalah kendaraan anti huru-hara, kendaraan khusus polisi. Anda memintanya sendiri. Ayolah, jika benda ini digunakan oleh beberapa orang dengan niat jahat yang tersembunyi, apakah menurut Anda Mu Yunlong dapat terus menjabat sebagai kepala kantor polisi? Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya, jadi, kita punya mengganti mobil untuk kembali. Zhang Jingjing memilih diam, kembali ke posisi mengemudi dengan cepat. Segera, mobil berhenti di depan kantor polisi. Setelah Zhang Jingjing turun dari mobil, dia berjalan menuju pinggir jalan tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, dia menghubungi nomor telepon Mu Yunlong dan berkata terus terang, "Direkturmu, saya memarkir mobil untuk Anda di pintu kantor polisi. Setelah selesai, saya akan minta seseorang mengambilnya. Mobilnya masuk. Ada beberapa noda di mobil. Cuci saja." Mu Yunlong akhirnya bertemu dengan dua master yang serius di game ke-6. Tunggu hingga Zhang Jingjing selesai berbicara. Dia buru-buru berkata, "Bos, apakah ada hal lain yang perlu bantuan saya? Jika demikian, katakan saja halo. Bahkan jika saya sibuk, saya akan meluangkan waktu untuk membantu Anda." Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu untuk saat ini. Ketika saya membutuhkan bantuan Anda, saya secara alami akan menelepon Anda." Dan menutup telepon, Zhang Jingjing melambaikan tangannya dan sebuah taksi menepi. Li Fugui memimpin Abing dan Ayan ke taksi, berbalik 3 kali sekaligus. Begitu dia berdiri diam dan sebelum masuk ke dalam mobil, Li Fugui mau tidak mau bertanya kepada Zhang Jingjing dengan ragu-ragu, "Jingjing, ada masalah denganmu? Bisakah kita tidak membahasnya lagi?" Orang itu baru saja selesai berbicara. Zhang Jingjing tiba-tiba berkata, "Tuan, pergilah ke pintu masuk Hotel Yinghao." Setelah Zhang Jingjing selesai berbicara, tanpa pikir panjang, pengemudi menginjak pedal gas dan mobil melaju ke depan. Melihat ini, Li Fugui buru-buru mengejarnya. Begitu sampai di mobil, dia meraih pegangan pintu. Kekuatan besar, tanpa pikir panjang, dia langsung meraih pintu mobil di tangannya. Taksi berhenti dengan lancar, mata pengemudi hampir lepas dari rongganya. Dengan mulut setengah terbuka, dia berbalik dan melihat ke pintu mobil di tangan Li Fugui dengan tidak percaya, lalu melirik ke arah taksi yang telah diseretnya. Sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui tiba-tiba datang ke mobil dengan membawa pintu di tangan dan menatap. Dengan mata terbuka lebar, dia bertanya kepada pengemudi dengan marah, "Di mana mobil Anda mendapatkan pemeriksaan tahunannya?" Dengan satu kalimat, pengemudi itu benar-benar bingung. Dia memandang Li Fugui dengan ekspresi bingung. Dia tertegun lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui menatap pengemudi itu dan berkata dengan keras, "Apa yang masih kamu lakukan di dalam mobil? Turun di sini." Ada butiran keringat di dahi pengemudi. Matanya tidak pernah lepas dari pintu mobil di tangan Li Fugui. "Tunggu sampai Anda turun dari bus." Sopir itu hanya berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Mungkin ada yang tidak beres dengan mobil saya. Apakah Anda tidak terluka?" Li Fugui tampak serius dan berkata kepada pengemudi dengan serius, "Saya beritahu kamu, untungnya dia begitu kuat sehingga dia bisa meraih pintu mobil di tangannya. Coba pikirkan, jika ini adalah anak-anak, dia akan membuka pintu mobil, tetapi saat dia mengulurkan tangannya, mobil itu pintunya ditarik dan mengenai kepala anak itu, atau lebih tepatnya. Bukankah mungkin pintu mobil seberat itu akan langsung mengenai punggung kaki seseorang?" Petik 2. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dalam sehari? Jika seseorang benar-benar terluka, saya khawatir gaji tahun Anda tidak akan cukup bagi mereka untuk melakukannya. Kompensasi.
Sopir itu mengangguk cepat dan terus meminta maaf dan berkata, "Tuan, apa yang Anda katakan itu benar. Apa yang terjadi hari ini salahku. Aku tidak memeriksa mobilku tepat waktu." Li Fugui mengangguk, dia berkata-kata demi kata, "Ya, sikapmu dalam mengakui kesalahanmu cukup baik. Hari ini adalah pengingat untukmu. Jadi aku tidak akan melakukannya. Itu tidak menimbulkan masalah bagimu." Setelah mengatakan itu, Li Fugui memasukkan pintu mobil ke dalam mobil. Kemudian dia berkata terus terang kepada Zhang Jingjing, "Sayangku, kualitas mobil ini sangat buruk, beraninya kamu duduk di atasnya, cepat turun dan ayo ganti mobil." Zhang Jingjing benar-benar terdiam. Apa yang terjadi barusan benar atau salah? Yang lain tidak tahu. Bagaimana Zhang Jingjing bisa tahu? Jelas sekali Li Fugui, bajingan itu, yang membuka pintu mobil. Sekarang dia bahkan mencoba menakut-nakuti pengemudinya. Yang terpenting pengemudi ini juga bodoh. Setelah mendengarkan perkataan Li Fugui, orang ini bisa meminta maaf kepada Li Fugui. Melihat taksi tanpa satu pintu, Zhang Jingjing hanya bisa keluar dari mobil. Sesampainya di depan Li Fugui, Zhang Jingjing mengerutkan kening dan berkata, "Li Fugui, apakah kamu ingin kehilangannya? Berapa banyak uang yang dia hasilkan dalam sebulan? Kamu baru saja membuka pintu mobil orang lain, dan sekarang..." Zhang sebelum Jingjing selesai berbicara, dia tidak menyangka bahwa pengemudi itu, untuk meminimalkan masalah besar dan menjadikannya masalah sepele, buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Zhang Jingjing, "Cantik, hari ini adalah salahku. Sebaiknya kamu cepat pergi. Aku akan membayar ongkosnya nanti. Aku akan membayarmu, selama kamu tidak terluka." Li Fugui menahan senyumnya dan berkata kepada Zhang Jingjing, "Ayo pergi, sayang." Zhang Jingjing hampir muntah, matanya melebar dan dia berkata, "Li Fugui, bisakah kamu menjadi normal?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, tidak bisakah aku menjadi normal? Ayo cepat pergi. Hati-hati saat melihat mobil nanti." Petik 2. Zhang Jingjing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Li Fugui. Dia melirik ke arah pengemudi pucat itu, dan akhirnya tidak tahan. Dia berjalan ke mobil, mengeluarkan ponselnya, memindai kode QR dan membayar pengemudi 10.000 yuan, yang dianggap sebagai kompensasi kepada pengemudi. Saat itu tengah hari dalam sekejap, ketika Li Fugui membawa Zhang Jingjing, Abing dan Ayan ke Hotel Yinghao, dia tidak menyangka akan melihat Mo Xiaoyun berjalan ke arahnya bersama Ahu tepat setelah memasuki hotel. Ketika Mo Xiaoyun melihat Li Fugui, dia tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru melangkah maju dengan gembira. Sebelum dia bisa berdiri diam, dia buru-buru menyapa, "Tuan Li, apakah kamu kembali?" Li Fugui menunjukkan senyum jahat pada sudut mulutnya dan menatap Mo Xiaoyun. Yun melihat ke atas dan ke bawah dan berkata dengan santai, "Aku tidak menyangka bahwa aku telah tumbuh dewasa setelah tidak melihatmu selama beberapa hari." Wajah cantik Noila Mo memerah. Dia berkata dengan marah, "Tuan Li, apa yang kamu bicarakan? Jika saudari Gao mendengar ini, akan aneh jika dia tidak berurusan denganmu." Li Fugui mendatangi Mo Xiaoyun dan berkata dengan suara rendah, "Sebagai selama kamu tidak mengatakannya, bagaimana Sister Gao bisa tahu?" Sementara Li Fugui dan Mo Xiaoyun sedang mengobrol. Sekilas Ahu mengenali Abing dan Ayan yang mengikuti Li Fugui. Tapi Abing dan Ayan tidak pernah mengenali Ahu yang menyamar. Meskipun ini, Abing dan Ayan masih melihat bahwa Ahu tampak familiar. Untuk memahami kebingungan di awal, Abing melangkah maju lebih dulu dan bertanya ragu-ragu, "Kapten, siapa ini?" Ketika Li Fugui mendengar ini, tanpa berpikir panjang, dia tersenyum pada Abing dan berkata, "Ada apa? Mungkinkah keluargamu sendiri, kamu tidak mengenalinya lagi?" Abing menyentuh bagian belakang kepalanya, menggelengkan kepalanya karena malu dan berkata, "Keluargaku. Kenapa aku tidak ingat di mana aku melihatnya?" Mendengar ini,
Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, ya ada banyak orang di sini, dan ini bukan tempat untuk berbicara. Xiao Yun, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Jika tidak ada yang penting, bisakah kami pergi ke kantormu untuk bersenang-senang? Ngobrol. Mo Xiao Yun terkekeh dan berkata, Tuan Li, tolong jangan katakan itu. Tempat ini milik Anda. Sekalipun itu kantor, itu tetap kantor Anda. Ngomong-ngomong, saya juga mengatur kantor secara khusus untukmu. Awalnya aku berencana untuk menunggumu kembali dan mengajakmu berkeliling. Hari ini adalah hari yang baik, ayo pergi dan melihat-lihat bersama. Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak sopan. Dia memberi Mo Xiao Yun mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, saya cukup pandai dalam hal itu. Mengenai masalahnya, saya meminta Anda datang ke sini untuk melihatnya, sepertinya benar. Petik 2. Sekelompok orang dengan cepat tiba di lantai paling atas. Mo Xiao Yun membawa Li Fugui. Dan begitu dia memasuki kantor, dia berdiri di satu sisi dan memperkenalkan Li Fugui dengan sedikit bangga. Tuan Li, lihat, bagaimana kantor ini? Apakah kamu menyukainya? Li setelah Fugui melihat sekeliling kantor yang luas dan terang. Dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke rak buku di belakangnya. Melihat buku-buku yang penuh dengan buku-buku itu, dia tersenyum dan berkata, semuanya bagus, tapi buku-buku ini agak merusak pemandangan. Seperti yang Anda tahu, saya jarang membaca buku di hari kerja. Benda-benda ini hanya hiasan. Tanpa diduga, Mo Xiao Yun tiba-tiba berkata, Tuan Li, jangan bilang, buku-buku ini aslinya itu hanya hiasan. Saya tahu kamu tidak suka membaca, tapi dengan banyaknya buku di sini, kamu terlihat seperti orang yang berbudaya ketika kita punya tamu, bukan? Li Fugui langsung geli, berencana untuk mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Zhang Jingjing mencibir dari samping dan berkata, Zubaji memakai kacamata dan berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Haha, untuk orang seperti dia, jika kamu memberinya topi master, dia mungkin tidak tahu cara memakainya. Li Fugui juga tidak marah. Dia tersenyum dan mendekati kursi bos. Dia berbalik dan mengeluarkan sebuah buku dari rak buku. Setelah berpura-pura duduk di kursi dan membaca beberapa baris, dia dengan santai berkata kepada Zhang Jingjing, ngomong-ngomong, meskipun saya bukan orang yang berbudaya, bagaimana saya bisa menjadi isbosmu? Bersambung.